Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Eh, Selamat datang di tutorial farmasetika. Kali ini kita masuk di percobaan yang kedua, yaitu terkait dengan resep, kopi resep, dan etiket. Kenapa ketiga komponen ini penting untuk kita pahami dan kita eh, ketahui, karena kita akan selalu bersinggungan dengan tiga komponen ini ketika kita melakukan praktek di pelayanan kefarmasian. Tentunya nanti setelah Anda lulus ya. Tetapi dalam perjalanannya Anda tetap akan bersinggungan dengan tiga komponen ini ketika Anda PKL atau PKF di puskesmas, di apotik, di rumah sakit dalam proses tentunya pembelajaran ya. Sehingga penting untuk diketahui. Oke, tujuan dari tutorial kali ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu membaca dan mengidentifikasi komponen resep, sehingga nanti bisa melakukan screening resep. Yang kedua, mampu mengartikan singkatan Latin pada resep. Kenapa ini penting? Karena bahasa Latin dalam resep adalah petunjuk dalam menyelesaikan resep tersebut. Sehingga kalau kita tidak mengerti apa petunjuk dalam resep itu dengan menggunakan bahasa Latin, maka mustahil kita bisa menyelesaikan resep tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menuliskan kopi resep. Ya, kopi resep ini adalah hak pasien ya ketika di pelayanan farmasian, misalnya di apotik, maka kalau pasien meminta dikopikan resepnya, maka kita harus mengkopikannya. Maka kita harus bisa ya menyalin resep tersebut, tentunya dengan baik dan benar. Yang keempat adalah diharapkan mahasiswa mampu menuliskan etiket dan aturan pakai. Ini adalah komponen yang mungkin kita anggap sepele, tetapi inilah penting ya. Ketika nanti pasien menerima obat, maka petunjuk yang bisa memberikan edukasi terhadap penggunaan obatnya itu adalah ada pada etiket ya, dan tentunya ada aturan pakainya di etiket tersebut. Oke, kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu resep. Saya kira Anda sudah pernah ya menebus resep di rumah sakit ataupun di apotik ya. Saya kira mungkin pernah. Oke, kita lihat apa sebenarnya resep itu supaya kita bisa melayani resep dengan baik ya. Resep menurut Kemenkes nomor 1027 tahun 2004 ya adalah permintaan tertulis ya. Jadi tertulis. Kalau lisan bukan resep. Ya, harus ditulis dalam belangko resep dari dokter ya. Ini dokter umum, dokter spesialis ya, dokter gigi
dokter hewan kepada apoteker, ya, apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sederhananya, dokter dengan belangko resep ya yang tertulis kemudian meminta kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat. Ya, tentunya dalam pekerjaannya apoteker dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian. Siapa tenaga teknis kefarmasian? Insya Allah Anda nantinya ketika sudah lulus. Oke, berarti apa makna dari resep itu sendiri? Kalau kita sederhanakan, ya, resep itu adalah perantara ya, atau kita bisa sederhanakan sebagai alat komunikasi antara dokter dan apoteker, ya. Sehingga resep ini ada di tengah-tengah. Untuk apa? Untuk memaksimalkan efek obat dan meminimalkan toksisitas obat. Kenapa bisa meminimalkan efek obat? Ya, memaksimalkan efek obat. Ya, karena ada edukasi di situ, baik lewat etiket maupun lisan dari apoteker. Ya, bagaimana cara menggunakannya, kapan digunakan, sehingga efeknya bisa maksimum. Termasuk juga meminimalkan resiko dari keracunan obat. Inilah makna resep ya yang bisa kita simpulkan. Saya kira ini sudah Anda dapatkan di eh, bangku kuliah ya, di dosen yang sebelumnya. Oke, eh, saya akan jelaskan bagian-bagian yang ada di dalam resep. Ya, ini hanya mereview. Sekali lagi Anda pasti sudah dapatkan di kuliah ya. Ini adalah resep yang lengkap ya, yang lengkap ya, sesuai dengan apa namanya bagian-bagian di resep. Kita lihat di sini ini adalah apa namanya kop resep ya atau superskripsio. Isinya apa? Isinya Anda lihat ini adalah eh, rumah sakitnya. Ini saya contohkan rumah sakit ya. Kemudian eh, ini alamatnya, kemudian nama dokternya, NIP-nya ya. Dan harusnya ada surat izin praktiknya ya, SIP-nya, nomornya di sini. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanggal resep atau yang disebut dengan inskripsio. Ya, harus ada tanggalnya. Kalau tidak ada tanggalnya maka resepnya tidak lengkap. Ya. Ini adalah contoh belangko resep yang lengkap. Kemudian kalau sudah tanggal maka kita lihat ini adalah R, resipe ya. Resipe yang ini ya. Ini adalah resipe. Ambillah ya. Atau ini disebut dengan invokasio. Ya, harus ada R-nya ya. Kemudian kita lihat ini resepnya. Obatnya adalah amoksisilin 500 mg. Kemudian ini adalah jumlahnya dalam angka Romawi ya 10. Jadi amoksisilin adalah nama sediaannya. Kemudian 500 ini adalah dosisnya atau ukuran sediaannya. Kemudian ini adalah jumlahnya sediaan itu. Ya. Kemudian nah ini yang dimaksud Anda harus mengetahui arti bahasa Latin. Kalau Anda tidak paham, maka Anda tidak bisa menuliskan etiketnya, termasuk memberikan edukasi kepada pasien. Ini adalah
signa, tandai artinya yang ini. Ini artinya signa, tandai. Ini 3, DD ini adalah de dia. Ini 3 bahasa latinnya ter, ya, sehingga signa ter de dia, tablet 1. Tandai 3 kali sehari 1 tablet, ya. Sehingga edukasinya nanti diminum 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet, ya. Kemudian ini adalah subskripsio, ya, tanda tangan penulis resep harus ada sebagai legalitas sebuah resep. Ya, ini tanda tangan dokternya tentu yang membuat resep. Kemudian ini identitas pasiennya, Pro Amanda, umurnya 20 tahun. Kemudian kalau dibutuhkan berat badan, ya misalnya anak-anak, maka ditulis berat badan. Kalau dewasa, saya kira tidak perlu. Ini 50 kg kebetulan. Inilah contoh belangko resep yang lengkap. Nah, kalau salah satunya nanti tidak tercantumkan, misalnya tidak ada paraf dokter, tidak ada tanggal penulis tanggal resep, maka resep itu secara administrasi tidak lengkap. Maka bisa kemudian Anda tandai, ya. Kalau misalkan bisa koordinasi dengan penulis resepnya, mungkin bisa Anda komunikasikan, ya. Inilah tadi fungsi dari resep sebagai alat komunikasi. Oke, ada beberapa istilah yang penting yang kadangkala dicantumkan di dalam resep oleh dokter. Apa itu? Ini, ketika ada kata situ, segera, atau bisa juga dengan statim, penting, kemudian urgent, ya, atau PIM, periculum in mora, ini bahasa Latin, berbahaya bila ditunda artinya, maka secara otomatis kita yang melakukan screening resep, baik apoteker maupun TTK, tenaga teknis kefarmasian, ya, maka harus paham bahwa resep ini harus cepat atau segera dikerjakan. Kalau ada bahasa-bahasa ini, maka bisa kita tunda resep yang lain. Kita bisa mendahulukan resep ini. Karena bila ditunda akan membahayakan. Kemudian ada juga istilah yang mungkin Anda temui adalah NI atau neiteratur. Tidak boleh diulang, ya. Ini biasanya untuk resep-resep narkotik, ya. Untuk obat-obat yang tidak boleh diulang, ya. Jadi kita harus paham kalau ada bahasa ini, maka jangan coba-coba kemudian kita membuatkan kopi resepnya karena tidak boleh dibuatkan. Oke, sedikit saya cantumkan Permenkes 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Ini terkait dengan pengkajian resep. Ya, ingat, saya yakin Anda sudah dapat di kelas, ya. Pengkajian resep itu ada screening, pengkajian atau screening, ada screening administrasi, ada screening farmaseutis, dan ada kesesuaian klinis. Ini diatur di dalam Permenkes 73 tahun 2016 terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Apa saja yang termasuk dalam administrasi yang perlu kita screening, apakah sudah ada atau tidak di dalam belangko resep itu, yaitu adalah nama, umur pasien, jenis kelamin pasien bila perlu, ya. Kemudian berat badan, misalnya untuk
anak-anak ya yang dosisnya berdasarkan berat badan, kemudian tinggi badan pasien ya. Ini standar ya yang ada di dalam Permenkes. Kemudian nama pasien, nama dokter maksudnya, kemudian nomor izinnya ya, alamat dan paraf dokternya ya. Kemudian tanggal resep. Inilah administrasi yang kita verifikasi atau screening ada atau tidak tercantum di dalam belangko resep. Maka kalau salah satunya nggak ada, maka bisa dikatakan secara administrasi belum lengkap resep tersebut. Kemudian farmasetisnya apa saja? Nama obatnya, bentuknya, dan kekuatan sediaan. Sesuai apa tidak? Ya, dengan umur pasien, kekuatannya, dosisnya maksudnya. Nama obatnya, ya, bentuknya, apakah benar tablet bentuknya atau kaplet atau kapsul. Kemudian dosis dan jumlah obat harus ada. Stabilitas dan aturan dan cara penggunaannya. Ini harus ada. Ini kelengkapan farmasetis. Jadi nama obatnya ada, gitu ya. Farmasetis. Bentuknya apa? Tablet kah? Kekuatannya berapa? Dosisnya berapa miligram? Ada apa enggak? Kalau nggak ada berarti nggak lengkap secara farmasetis. Harus dikomunikasikan dengan dokternya. Kemudian dosis dan jumlah obat. Stabilitasnya, penyimpanannya, misalnya perlu disimpan di suhu dingin misalnya. Ya. Kemudian aturan dan cara penggunaannya. Ya, kalau stabilitas tentunya tergantung jenis sediaannya ya, obatnya. Nah, kemudian klinisnya apa? Kesesuaian klinis, ketepatan indikasi, ya cocok nggak indikasinya, sesuai nggak dosis dan waktu penggunaan obatnya, ya dilihat ya dosisnya, penggunaannya malam hari kah, pagi hari kah, ya bisa dicek. Kemudian adakah duplikasi pengobatan, ya. Kemudian alergi, interaksi, dan efek samping obat, ya itu dari klinis, ya dilihat. Kemudian kontraindikasinya, adakah interaksi dengan makanan, misalnya. Ini adalah klinis. Kalau ada interaksi dengan makanan, maka harus diberikan sebelum makan, misalnya. Nah, inilah yang menjadi tupoksi atau pekerjaan kita yang pertama ketika kita menerima resep. Administrasinya, farmasetisnya, klinisnya. Ya, klinis ini sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada pasien yang bawa resep, aturan pakainya, kapan digunakannya, indikasinya, kemudian efek sampingnya dan seterusnya. Nah, inilah kenapa kita perlu melakukan screening resep. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, coba kita lihat resep ini contohnya ya, Dokter Davina SIP nomor 228K84 Jalan Cendrawasih Lama, telepon sekian ya. Ya, kemudian ini adalah resepnya. Ini adalah aturannya ya. Coba kita lakukan screening administrasi ya. Oke, kalau kita lihat dari resep ini adalah kop resepnya ada ya, lengkap ya, SIP-nya ada ya, nomor praktiknya, jalan alamatnya lengkap. Kemudian ini satu yang enggak ada adalah tanggal resepnya ya, tempat dan tanggal pembuatan resep. Ini tidak ada ya, tidak ada. Maka secara administrasi ini belum lengkap. Maka bisa disarankan untuk dicantumkan tanggal dan tempat pembuatan resepnya.
Kemudian selain itu resipenya ini ada, jadi administrasinya ada. Kemudian kita lihat lagi nama-nama pasiennya jelas ada. Nah, satu lagi di sini tidak ada tanda tangan apa namanya? Ya, dokter penulis resepnya. Jadi ini secara apa namanya? Aturan yang benar belum memenuhi ya, karena tidak ada legalitas dari dokter yang menuliskan resep. Jadi Anda bisa lakukan screening bahwa ini secara administrasi tidak lengkap karena tidak ada tanggal dan tempat pembuatan resep, kemudian tidak dilengkapi dengan para dokter. Ya, kalau pasiennya karena ini adalah tuan, maka tidak perlu umur. Ya, ini adalah tuan maka dewasa dosisnya sehingga dosis dewasa. Ini secara administrasi. Kemudian secara farmaseutis, ingat ini adalah nama obatnya, ya Aspilet ada, kemudian dosisnya ada, ya ini juga, ya kemudian aturan pakai, ya petunjuk pembuatannya ada. Ini adalah dalam bahasa Latin, miske, M ini miske, ini fak, ini fulps, jadi buat dan campurlah serbuk fulvers, serbuk terbagi sesuai dosis, datalis dosis DTD ini sesuai dosis nomeru 15, sejumlah 15 bungkus. Jadi petunjuknya lengkap ya. Kemudian disuruh memasukkannya ke dalam kapsul. Jadi nanti sediaannya bentuknya kapsul. 15 kapsul. Oke, farmaseutisnya oke. Kemudian signa ter de dia kapsul 1 aturan pakainya sehingga nanti di etiket bisa dituliskan sesuai dengan petunjuk resep, yaitu adalah tandai 3 kali sehari 1 kapsul ya. Secara farmaseutis ya sudah sesuai ya, tidak ada yang kurang ya. Tidak ada yang kurang ya. Kemudian kesesuaian klinisnya ya Anda bisa lakukan screening, ini Aspilet sesuai enggak untuk pasien ini, dosisnya sekian karena untuk dewasa. Kodein ini adalah analgetik narkotik ya. Mungkin dia batuk kering yang sangat mengganggu ya. Sehingga kemudian diberikan kodein HCl ya. Kemudian ada CTM ya. Jadi disesuaikan dengan secara klinis. Tentunya nanti Anda bisa lihat efek samping penggunaan dari obat-obat ini bisa Anda cari di ISO ya, bisa di ISO, Anda bisa beli ya. Di toko buku banyak ya ISO, di Gramedia itu banyak. Kemudian bisa juga Anda menggunakan MIMS ya, obat-obat penting ya, atau yang lainnya ya, yang bisa Anda bisa mengakses indikasinya, dosisnya benar atau tidak. Kalau dosis Anda bisa lihat di ISO, bisa di farmakope edisi 4 ya, dosis dewasa. Karena ini adalah pasiennya dewasa, benar nggak dosisnya segini? Ini sesuai klinis. Oke, ternyata misalnya Aspilet dosis dewasanya 500 mg benar ya. Ini benar. Tapi ketika di sini nanti ditulis bukan 500. Misalnya 250 di sini misalnya 250. Maka untuk Tuan Marzuki dosis 250 di sini ya
yang saya kasih centang ini 250 di sini, maka tidak memenuhi dosisnya Tuan Marzuki. Ya, sehingga nanti tidak maksimum efeknya seperti makna resep tadi, tidak maksimum. Sehingga berikan saran ke dokternya bahwa dosisnya untuk dewasa 500 mg, bukan 250 mg. Itulah gunanya kita melakukan screening kesesuaian klinisnya. Ini juga kodein, ya, CTM, ya, fungsinya apakah dibutuhkan atau tidak. Ada duplikasi obat nggak? Misalnya duplikasi itu maksudnya paracetamol dengan Sanmol misalnya ya, atau dengan Panadol, paracetamol dengan Panadol, itu kan duplikasi. Artinya obatnya sama, tetapi mereknya berbeda. Maka bisa kemudian Anda tandai bahwa ada masalah di resep ini, yaitu adalah duplikasi obat, ya. Seperti tadi yang kita jelaskan tadi di screening resep menurut Permenkes tadi 2016. Gitu ya. Silakan nanti Anda cek lagi, ya, Anda cek lagi apa yang kurang secara klinisnya. Tapi itulah cara kita melakukan screening. Oke, nanti ini ada latihan untuk melakukan screening, ya. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh resep. Ya, saya akan tutup, tidak boleh kita tampilkan ini. Oke, ya, ini adalah contoh resep, ya, yang benar resep. Kalau tadi kan saya buat. Ini adalah contoh betul-betul resep. Kemudian ini yang saya coret ini seolah-olah udah lengkap ya, sudah lengkap. Maksudnya jangan Anda karena saya coret ini, kemudian Anda mengatakan tidak ada surat resepnya ya. Saya sengaja tutup karena tidak boleh ini institusi orang, ya. Anggap ini sudah memenuhi ya dari kop resepnya. Nah, ini adalah obatnya, ini adalah Tremenza, kemudian ini adalah Afrin, tetes hidung, ya. Silakan Anda coba melakukan screening terhadap resep ini, ya, terhadap resep ini. Nanti akan kita jadikan nilai post-test, ya. Nanti Anda kumpulkan, akan saya nilai sebagai nilai post-test. Apakah bisa Anda melakukan screening, baik itu administrasi, kemudian farmasetisnya, kemudian kesesuaian klinisnya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, itu adalah bahasa Latin. Saya tidak tentu menjelaskan seluruhnya terkait dengan bahasa Latin, karena saya yakin juga Anda dapat materinya ya di sebelum Meet, ya di kuliah Farmastika. Tentunya saya akan menampilkan bahasa-bahasa Latin yang umum yang ada di dalam resep yang pada umumnya, ya. Oke, yang pertama adalah ini Anda lihat, ya. Ini adalah Signa S2 DD CTH 1 M@V, ya, M@V. S-nya adalah Signa, kemudian 2 bahasa Latinnya bis, kemudian ini adalah Dedie, kemudian ini adalah Cochlear T, CTH, sendok teh, 1. Ini M-nya adalah Mane,
ini adalah et, ini vesvre. Artinya apa? Kalau ada seperti ini, karena nanti kan Anda akan membuat etiket, maka harus paham. Tandai 2 kali sehari. Jadi di etiketnya nanti 2 kali sehari, satu ya, 1 sendok teh pagi, mana ini adalah pagi, kemudian ini adalah malam. Jadi nanti di etiketnya, ya bukan bahasa Latin yang Anda tulis ya, nggak ngerti pasiennya. Maka terjemahannya ya, maka 2 kali sehari 1 sendok teh diminum pagi dan malam. Ya, di etiket. Kemudian yang kedua adalah, ini biasanya untuk obat-obat luar, tidak untuk diminum ya. Bahasa Latin ini signa et usus externus. Ini adalah tandai untuk pemakaian luar. Ya, misalnya salep, bedak tabur itu ya, kayak erosin misalnya, bedak gatel ya. Ini kan untuk pemakaian luar. Etiketnya nanti warnanya biru ya. Karena obat luar tidak diminum. Kemudian ini signa et usus internum ya, tandailah untuk pemakaian dalam ya. Ini externum, ini internum. Gitu ya. Kemudian ini signa lit, lit or. Signa litus oris. Tandailah untuk dioleskan di mulut ya. Oris ini adalah mulut. Ya, mungkin ada obat-obat yang mungkin bibir pecah dan seterusnya, maka dioleskan di area mulut ya. Maka Anda harus paham ini. Signa litus oris ya. Tandailah untuk dioleskan di mulut. Ya. Kemudian ini adalah signa locus dolens. Tandailah untuk dipakai pada tempat yang terasa sakit ya. Ini tentunya untuk apa namanya? Obat-obat tertentu ya, yang mungkin butuh lebih spesifik area tempat diaplikasikan obatnya, sehingga dokternya bisa menulis signa locus dolens. Tandailah ya untuk pemakaian pada tempat yang terasa sakit ya, tidak di seluruh area tubuh misalnya, pada area tertentu. Kemudian ini adalah signa da in manus medici. Da in manus medici. Tandailah untuk diserahkan kepada dokter. Jadi nggak kepada pasien. Ya, mungkin nanti obat-obat, bukan obat minum misalnya, obat-obat yang butuh bantuan dari tenaga medis untuk digunakan oleh dokter, tidak dilakukan sendiri oleh pasien. Sehingga dokternya menuliskan ini. Nah, kalau ada tulisan ini, jangan kemudian Anda suruh pasiennya pakai sendiri. Karena dia untuk diserahkan balik ke dokternya. Katanya di sini signa da in manus medici. Medici ini adalah dokter ya. Tandailah untuk diserahkan kepada dokter. Ya, ini adalah bahasa-bahasa Latin yang mungkin sering ditemukan di resep ya, dalam pelayanan kefarmasian. Kemudian ini adalah cara pembuatan ya, seperti tadi yang sudah kita bahas di belangko resep. M miske pak Fulps DTD nomeru 15. Miske pak Fulvers. Fulvers itu adalah serbuk terbagi. Ya, nanti akan saya jelaskan di kuliah farmaseutika terkait dengan serbuk ya. Kemudian datalis dosis nomeru 15. Buat dan campurlah serbuk terbagi. Jadi terbagi ya berarti menjadi beberapa bungkus.
sesuai dengan takaran sejumlah 15. Kenapa ini penting kita ketahui? Karena nanti ketika kita menghitung dosisnya sesuai atau tidak, kalau ada DTD, maka masing-masing bungkus sejumlah yang ada di dalam resep ke dosisnya. Ya, nanti akan Anda pahami ketika kita masuk di perhitungan dosis ya di tutorial berikutnya. Kemudian yang ini adalah Miske Pakaps nomor 10. Buatlah dan campurlah ya kapsul sebanyak 15. Maaf, ini 10. Ini salah ya, 10 kapsul. Kemudian Miske Pak Puls nomor 12. Ya. Buatlah dan campurlah serbuk terbagi full press sejumlah 12 bungkus ya. Nah, Anda harus paham paling tidak ini yang standar-standar seperti ini sehingga ketika mengerjakannya Anda tidak bingung ya. Bagaimana cara membuat kopi resep, etiket, kemudian edukasi atau informasi kepada pasien terkait dengan aturan pakainya. Bagaimana ya kalau Anda tidak mengerti sedikit ya tentang bahasa-bahasa Latin yang standar yang ada di dalam resep. Oke, masih di aturan pakai, ini adalah signa. Satu bahasa Latinnya adalah semal. D-dia, tablet 1. PC ini adalah pos quenum. Omnimane. Ya, om ini adalah omnimane. Tandai 1 kali sehari 1 tablet setelah makan pagi. Ya. Mane itu adalah pagi. Ya, ini adalah postquinum itu setelah makan. Ya. Maka nanti di etiketnya Anda harus jelas menyampaikannya. 1 kali sehari setelah makan pagi. Ya. Jangan tidak ada kata paginya sementara petunjuknya ada. Itu maksudnya bahasa Latin ini. Sehingga nanti pasiennya, oh saya harus minumnya malam atau pagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah signa bis dedie kap 1 antequenum PRN pro renata. Ya, tandai signa 2 kali sehari 1 kapsul sebelum makan. Antequenum itu adalah sebelum makan pro renata bila perlu. PRN itu adalah pro renata bila perlu. Nah, sehingga di etiket Anda bisa jelas, oh ini 2 kali 1 kapsul ya, diminum sebelum makan bila perlu. Bila perlu itu artinya apa? Ya kalau misalnya sudah dikasih paracetamol ya. Kalau sudah tidak nyeri atau tidak demam, maka bisa dihentikan. Itu maksudnya purnata, tidak dihabiskan. Ya, itu namanya bila perlu. Kemudian selanjutnya adalah signa terdedia. Ini untuk tetes, gute, 2 auris ya, auris. Kita lihat adalah signa terdedia. Ter ini adalah 3 kali sehari, 2 tetes ya. Gute ini adalah tetes ya. Aurus pada telinga. Ya, pada telinga ya. Jangan bingung ya ketika ada bahasa seperti ini. Apa maksudnya ini? AU ini. Bukan angkatan udara ya. Auris. Kemudian yang selanjutnya adalah signa bis didia gute 3. Auris dexter. Dexter itu adalah kanan. Ya. Sehingga terjemahannya adalah tandai 2 kali sehari 3 tetes pada telinga kanan. Telinga kanan. Jadi jelas ya. Kalau yang kanan saja ya jangan di kiri. Nanti kalau Anda tidak bisa menerjemahkan ini, salah make pasiennya. Dua-duanya ditetesi telinganya. Padahal petunjuknya adalah dexter.
Kemudian ini adalah yang sama tapi AS ya, auris sinister ya kiri. Jadi 3 kali sehari 3 tetes pada telinga kiri. Pada telinga kiri. Ingat ya. Kemudian ini yang terakhir adalah signa quarter. 4 itu adalah quarter. Dia bukan koklear nih. Iya, koklear 1 ya. Kalau tadi kan ada CTH, koklear T, teh itu 5 mili. Ini adalah koklear 1. Tandai 4 kali sehari 1 sendok makan. Ya, 1 sendok makan Anda sudah dapat saya kira materinya di kelas adalah 15 mili ya. Kalau sendok teh adalah 5 mili, ini adalah 15 mili gitu ya. Ini adalah yang umum yang mungkin kita temui di dalam resep sehingga Anda bisa melakukan screening farmasetis termasuk screening kesesuaian klinisnya sesuai dengan aturan pakainya gitu ya. Kalau tidak mengerti bahasa Latin maka Anda tidak bisa sempurna dalam menyelesaikan sebuah resep terutama dalam screeningnya. Oke, kita lanjutkan dengan kopi resep ya. Kopi resep ini salinan resep. Sekali lagi, ada hak pasien untuk mendapatkan salinan resep bila diminta. Bila diminta. Tentunya untuk resep-resep yang bisa diulang atau di copy ya. Kalau narkotik sekali lagi tidak untuk diulang. Oke, kita lihat ini adalah belangko kopi resep. Ya, yang mengeluarkan kopi resep adalah sarana pelayanan kefarmasian. Kalau resep dokter ya. Di situ ada nama dokternya tadi, kemudian alamatnya, nomor izin praktik dokternya ya. Kop yang ada di kop resep itu. Kalau kopi resep yang mengeluarkannya adalah sarana pelayanan. Misalnya apotik, misalnya instalasi farmasi rumah sakit, misalnya apotek klinik ya yang mengeluarkan itu. Isinya apa? Kopi resep. Jadi berbeda dengan resep. Kalau resep ini dokter, ini sekarang apoteknya. Kita lihat. Ya. Ini contohnya adalah apotek Lentera Hati, Jalan Cinta Sejati 3, Mataram. Teleponnya sekian, apoteker pengelola apoteknya, penanggung jawab apoteker penanggung jawabnya adalah Mawar Apoteker. Ini adalah surat izin prakteknya, ini SIP ya. SIPA, surat izin praktek apoteker ya. Di sini harusnya SIPA, ya maaf ya. Ini harusnya di sini SIPA. Ya. SIPA. SIPA. SIPA itu adalah surat izin praktik apoteker. Ini nomornya sekian misalnya. Ya, ini adalah tanggal kopi resepnya. Ini tanggal kopi resep. Ya, ini adalah tanggal kopi resepnya ya. Kemudian harus ada tulisannya salinan resep. Ya, bukan resep, salinan resep. Isinya apa? Ya, resepnya untuk siapa? Ya, ditulis di sini misalnya Tuan Gagah. Resep dari siapa? Harus jelas juga. Dokternya siapa? Misalnya dokter ganteng. Kemudian tanggal penulisan resepnya tanggal berapa? Nomor tanggal pembuatan resep. Ya, ini penting untuk kita melakukan penelusuran resep ya apabila dibutuhkan. Ya, ini 009 tanggal pembuatannya tanggal ini sehingga nanti tinggal dibongkar pada tanggal itu, tahun itu, bulan itu, kemudian nomor urutnya, nomor berapa ya, sehingga penelusurannya gampang. Ini adalah kopi resep. Kemudian bagaimana dengan obat-obat yang ada dalam resep itu? Maka tidak boleh kita kurangi ya, kurangi. Misalnya ini
Anda lihat ya. Misalnya resepnya tadi resipe asetosal 500 tadi kan. Kodein HCl 20 mg, CTM 4 mg. Kemudian stratum laktis secukupnya. QS ini quantum statum secukupnya. Disuruh membuat, mencampur, campurlah dan buatlah serbuk terbagi full press sesuai dosis jumlah 15. Kemudian disuruh dimasukkan di dalam kapsul, ya. Kemudian ditandai 3 kali sehari 1 kapsul. Maka ini adalah komponen ini adalah sesuai dengan yang ada di resep aslinya, ya. Tidak boleh dikurangi. Misalnya di kopi ya. Misalnya yang diberikan di sini yang dimintakan ini Anda perhatikan, saya jelaskan dulu. Yang dimintakan 15, ini 15 ya. Kemudian yang ada uangnya pasien misalnya, tidak cukup. Sehingga dia menebusnya cukup 10 bungkus. Ya, maka kan masih kurang 5 bungkus. Maka 5 bungkuslah 5 bungkus itu yang tebus sama pasien di lain waktu, ya. Maka nanti bagaimana caranya menuliskan kopi resep ini? Tinggal Anda bilang di sini di samping jumlah ini misalnya adalah date 10. Date ya, date ya ini date 10. Ya, maksudnya sudah diambil 10 bungkus. Sehingga nanti ketika kopi resep ini dibawa ke apotek mana-mana, apoteknya tahu, oh iya, berarti dia tinggal mengambil yang 5 bungkus. Karena 10 bungkus sudah ditebus di apotek sebelumnya misalnya. Itu fungsinya bahasa Latin di sini. Nah, tidak boleh kita ganti dosisnya berapa, di sini berapa, tidak boleh. Ini persis seperti yang ada di dalam resep. Cuma di sini kita tandai date 10. Ya, karena yang kita berikan di apotek kita cuma 10 bungkus, gitu ya. Nah, sehingga apa? Ini adalah harus bahasa namanya PCC atau Pro Copy Conform. Jadi sesuai dengan aslinya. Jadi ini resep ini tidak boleh dirubah. Ya, sesuai dengan aslinya. Plek kita cantumkan di kopi resepnya seperti itu. Cuma tadi karena diberikan 10 bungkus maka disebut date 10. Ya, date 10. Ya, sehingga nanti ketika diambil sekali lagi di apotek mana saja, maka apoteknya mengerti bahwa sudah diambil sama pasiennya 10 bungkus, maka masih kurang 5 bungkus. Nah, kemudian yang menyalinnya siapa? Kemudian tanda tangannya. Yang menyalinnya misalnya apotekernya, kemudian tanda tangannya, kemudian nama terang. Inilah bagian dari kopi resep, ya. Dan yang mengeluarkan kopi resep adalah sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, ya. Kalau resep tadi adalah dokternya di sini, ini adalah nama sarana yang mengeluarkan kopi resepnya. Kita lanjutkan, kita latihan membuat kopi resep, ya. Silakan. Resep ini adalah resep, sekali lagi dianggap ini adalah resep yang sudah memenuhi syarat screening, ya. Syarat screening resep, ya. Saya tutup dulu kopnya, ya, dengan asumsi sudah memenuhi ya persyaratan administrasi dan seterusnya. Nah, silakan Anda lakukan
pembuatan kopi resep. Ya, ini adalah iter 1 kali. Iter 1 kali. Ya. Kalau iter 1 kali maksudnya diulang 1 kali. Diulang 1 kali berarti dengan aslinya 2 kali. Ya, gimana cara membuat kopi resepnya? Silakan ini dikerjakan bersama dengan tugas yang tadi. Ya, akan saya jadikan nilai post test, ya. Coba belajar membuat kopi resep. Boleh salah, nanti akan kita perbaiki bersama-sama, ya. Silakan Anda buat kopi resepnya bersama dengan screening tadi di resep di awal tadi yang resep yang sama ya tentunya ya. Tapi ini pengulangannya 1 kali. Kalau iter 1 kali berarti dengan yang aslinya 2 kali diambil sama pasiennya. Gimana Anda menyelesaikan resep ini untuk dibuat kopi resepnya? Silakan dikerjakan, akan dikumpulkan sebagai nilai post test. Oke, untuk bisa menambah pemahaman Anda, saya contohkan bagaimana melakukan pengulangan resep ya. Sekali lagi ini adalah resep aslinya, amoxicillin 500, dexamethasone 0,75 mg dosisnya, CTM 4 mg, Miske-Pak Fulfres, Datalis dosis nomor 15, disuruh membuat dan mencampur serbuk terbagi sesuai dosis ya, sesuai dosis ini. Kemudian sejumlah 15 bungkus disuruh tandai 3 kali sehari 1 bungkus postquenum setelah sudah makan. Di ini disuruh iter 3 kali. Ya, sekali lagi kalau ada iter 3 kali, sekali lagi berarti pengulangannya 3 kali, jumlah obat yang ditebus oleh pasien dengan aslinya berarti 4 kali. Aslinya sudah diambil, baru diulang 3 kali maksudnya. Contoh, misalnya ketika dia masuk ke apotek kita, ya, kemudian ini semua diambil, maka pengambilan yang pertama, yang aslinya ini, nanti di sini kita tambahkan det orik. Det orik ya. Orik ya, sudah diambil aslinya. Maksudnya, ya. Tetapi iternya tetap di kopi resep. Sehingga nanti apotek berikutnya paham, oh berarti ini adalah pasien mendapatkan obat yang kedua ya setelah pengambilan yang pertama yaitu aslinya. Sehingga nanti di kopi resep berikutnya ini di kopi resep ya yang pertama. Ini kopi resep yang pertama. Kemudian yang kedua ini semua sama ya, sama. Ini komponen yang di sini sama. Tinggal di sini yang sesuai dengan date ini. Date ini ya, di sininya. Maka date iter 1 kali. Date iter 1 kali. 1 kali. Ya, ya. Berarti sudah 2 kali kan dia ngambil. Sementara ini ternyata 3 kali, berarti dia ngambil 4 kali termasuk pengambilan yang aslinya. Ini udah yang kedua, maka dikopikan lagi oleh apotek di mana dia ngambil, ini pengambilan ketiga. Ya. Iya. Nanti bedanya di mana? Di sini juga ya, date 2 kali. Date iter 2 kali. Ya. Kata iter yang di sini tetap di sini, ya di sini, kemudian di sini, gitu ya. Cuma di sini dituliskan date iter 2 kali. Date ya iter ya
2 kali. Nah, begitupun di sini selanjutnya yang keempat itu eh, dead eater 3 kali gitu ya. Kata 3 kali tetap sehingga di sini sudah habis, tidak bisa diiter lagi setelah keempat. Tidak bisa diambil yang kelima. Dia harus kembali dulu ke dokter kembali untuk mendapatkan resep yang baru. Ini cara menulis iter ya. Kemudian narkotik bisa nggak diiter? Nggak bisa. Nggak boleh diulang narkotik itu. Sehingga resep aslinya sudah. Tidak boleh keluar kopi resep. Ingat, tidak boleh keluar kopi resep untuk golongan narkotika. Yang terakhir kita bahas terkait dengan etiket. Sekali lagi, etiket ini hal yang mungkin dianggap nggak penting. Tapi ini sangat penting sebagai alat komunikasi kita di rumah ya dengan pasien. Jadi kan kalau dia sudah meninggalkan sarana pelayanan di mana kita berpraktik di apotek misalnya, maka dia melihat cukup melihat etiketnya ya, cukup melihat etiketnya untuk mendapatkan informasi berapa kali sehari digunakan, apakah sebelum atau sudah makan atau saat makan gitu ya. Ini adalah etiket. Nah, kalau Anda salah menulis etiket, maka informasinya itu juga salah ke pasien. Kalau salah ke pasien, maka tidak maksimum terapi obat yang didapatkan oleh pasien. Ini pentingnya yang namanya etiket. Ingat ya, sehingga Anda bisa menulis etiket. Ini adalah etiket kalau dia obat minum, obat dalam minum, ya melalui mulut, tenggorokan, ke lambung itu obat minum. Maka etiketnya berwarna putih. Putih ya. Ini putih. Putih ya. Kemudian kalau eh, ya kalau dia obat luar maka ini warnanya biru ya, biru. Biru semua maksudnya etiketnya. Kemudian kita lihat etiket yang putih, isinya apa? Etiket itu ya nama apotek yang mengeluarkan obat ya, misalnya ini apotek apa, ini apotek Parmagali, ini alamatnya, ini apotekernya ya. Kemudian tanggal resepnya, nama pasiennya, aturan pakai sesuai dengan resep, misalnya di sini 1x1 tablet ya. Kalau misalkan tablet ini Anda hapus, Anda kasih strip ya. Maka 1x1 tablet. Kalau postquenum misalnya sesudah makan maka ini Anda coret. Ya, sehingga pasiennya paham, oh saya minumnya 1x1 sesudah makan. Kemudian obat luar yang warna biru ya, tentunya lebih sederhana ya informasinya. Ini adalah tanggalnya, nama pasiennya, ya, dioleskan atau diteteskan. Ya, kalau dia dioleskan, ya ini tetesnya di strip, ya, dicoret. Kemudian berapa kali sehari dioleskan? Ya, pada apa? Misalnya 2 kali sehari, ya, pada bagian yang sakit, ya, pada bagian yang sakit, gitu ya. Tandai obat luar di sini. Mestinya ada tulisan obat luar. Ya. Sehingga nanti tidak diminum sama pasiennya ya. Misalnya kan serbuk bedak tabur. Bedak tabur itu sama modelnya seperti serbuk ya. Misalnya dibungkus, jangan sampai kemudian dianggap dia obat dalam ya. Tentunya adalah obat luar. Ya, ingat warna putih obat dalam. Obat dalam itu mulai masuk dari mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Kalau obat luar ya digunakan di luar, ya tidak melalui mulut.
Misalnya untuk obat minum, tetapi bentuknya adalah sirup. Kalau tadi kan tablet, maka sama. Bedanya nanti di sini ada kata sendok, sendok makan, sendok teh, atau misalnya garing lagi sendok bubur. Ya, di sini sendok bubur misalnya. Nama pasiennya siapa? Tanggalnya, tanggal berapa pada saat ditebus resep itu atau tanggal resepnya. Kemudian aturan pakainya, misalnya di sini 3 kali, ya 3 kali sehari, 1 sendok makan, maka ini di strip ya, dihilangkan. Jam minumnya, kalau butuh jam ya, supaya lebih akurat misalnya jam 8 pagi, jam berarti setiap 8 jam ya. Jam sekian, terus jam sekian. Tidak menggunakan pagi, siang, malam ya. Supaya pasien tidak bingung misalnya menggunakan jam. Ya, sekarang orang lebih senang menggunakan jam. Jam 7, terus jam berapa, siang, malamnya jam berapa. Sehingga pasiennya kemudian paham ya, nanti ditulis di sini. Kemudian kalau sesaat makan, ya ini dicoret, ini dicoret. Nah, informasi ini sederhana tetapi sangat membantu kita menyampaikan informasi yang mungkin saja pasiennya lupa ketika kita berikan langsung informasi di apotek misalnya. Inilah pentingnya etiket dan jangan heran ada yang tidak bisa membuat etiket ya. Tapi saya yakin dengan penjelasan saya Anda akan bisa membuatnya nanti ya ketika Anda latihan-latihan membuat etiket. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada kurang itu dari saya ya, mohon maaf atas kekurangan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.